Jadi subhanallah, Allah ini memperhatikan dengan umat Nabi Muhammad, cinta kepada umat Nabi Muhammad, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur, itu mereka kitab-kitab suci mereka. Taurat, Zabur, Injil itu turun secara sekaligus langsung kepada mereka, kepada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa secara langsung. Tetapi untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak secara langsung. Turunnya bitadrij, sedikit demi sedikit. Tergantung sesuai dengan keadaan, tergantung dengan kejadian. Makanya mereka para sahabat kalau terjadi permasalahan, solusinya mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Solusinya mereka dijawab sama Allah. Mereka ada permasalahan, Al-Quran turun. Ataupun kalau terjadi di antara mereka sahabat Nabi Muhammad, di antara para sahabat Nabi Muhammad, terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad permasalahan, Rasulullah tidak mengetahui. Rasulullah tidak mengetahui. Tapi ayat turun kepada Nabi Muhammad mengabarkan tentang permasalahan tersebut. Hukum, jalan keluar. Subhanallah. Dan turunnya sedikit demi sedikit. Makanya Rasulullah 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Yang di kota Mekah dikenal dengan ayatul Makkiyah. Ayat Makkiyah, ayat yang turunkan di kota Mekah. Itu ada tanda-tandanya. Nanti dipelajari sama ulumul Quran, bersama ilmu ulumul Quran. Kemudian yang Al-Madaniyah yang 10 tahun itu 10 tahun namanya Madaniyah. Surat yang turunkan di kota Madinah. Contoh. Pernah suatu kejadian, ada seorang sahabat Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah, sudah masuk Islam, wa hasuna islamu, kemudian Islamnya bagus, pergi ke kota Mekah ingin menikahi seorang wanita. Ingin menikahi seorang wanita yang kaya, kemudian cantik, kemudian dari keluarga bangsawan, kemudian tetapi musyrikah, bukan mukminah. Musyrikah, bukan mukminah. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan tersebut, pernikahan antara orang mukmin dengan orang-orang musyrikah, ini tidak ada apa-apa. Tidak ada permasalahan ketika itu. Karena pertama-tama awal Islam memang terjadi umpamanya di sini keluarga satu orang muslim, ini keluarga ada pernikahan. Yang ini muslim, yang ini bukan muslim. Terjadi, kemudian masuk Islam, kemudian dua-duanya masuk Islam. Ada yang pamannya Islam, adiknya belum. Kemudian ada yang ponakannya belum. Ini terjadi karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, dan Rasulullah merangkul mereka sehingga satu persatu masuk ke dalam Islam. Itulah hikmahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hikmahnya menjalankan dakwahnya beliau dengan hikmah, mau'izatul hasanah. Dengan begitu baik, dengan begitu santun Rasulullah mengajak mereka sehingga orang yang masuk beriman berbondong-bondong. Mungkin dari istrinya mengajak suaminya, suaminya mengajak anaknya, anaknya mengajak bapaknya, bapaknya mengajak, subhanallah. Akhirnya semua berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, ini sudah masuk Islam, kemudian ingin melamar. Ketika ingin melamar, akhirnya dia ngirim surat. Nanti dulu saya mau ngirim surat izin sama Nabi. Izin sama Nabi. Kirim surat sama Nabi Muhammad. Surat belum sampai, jawaban sudah ada dari Al-Quran. Turun ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apa di dalam ayat? La tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sekali-kali kamu menikahkan wanita musyrikah. Gak boleh. Hukum. Berarti ini hukum. Jawaban langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali menikahi wanita yang musyrikah sampai dia masuk beriman. Setelah beriman baru boleh nikahi. Begitu juga wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan sekali-kali Anda menikahkan putri Anda dengan atau saudara Anda atau siapapun kepada orang laki-laki musyrik sampai mereka itu beriman. Jadi segala permasalahan itu ada hukumnya.